Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang permutasi. Pengertian permutasi. Permutasi adalah banyaknya cara menyusun R objek yang diambil N objek yang ada. Aturan permutasi biasanya dipakai untuk menentukan urutan juara, pemilihan ketua, sekretaris, bendahara. Karena urutan diperhatikan. Jadi rumusnya itu adalah P N R. Jadi menyebutkannya itu ini kayak gini ya. Bisa juga P, R-nya di depan, N-nya belakang, bisa ya. Jadi caranya permutasi R dari N. Gitu ya. Permutasi R dari N. Rumusnya N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Contohnya sebelum ke contoh, Ibu ulangi sedikit tentang faktorial. Misalnya 3 faktorial. Nah, tanda seru ini disebut sebagai faktorial. 3 faktorial itu sama dengan apa? 3 kali 2 kali 1. Nah, itu ya. Jadi faktorial itu mengalikan angka kemudian diurutkan sampai 1 ya. Jadi mengalikannya ke bawah. 3 2 1. 3 kali 2 6, 6 kali 1 6. Maka hasilnya adalah 6. Jadi ingatkan kembali tentang faktorial. Baik, kita ke contoh di sini. Dari 5 orang siswa akan dipilih 3 orang untuk menentukan pengusus. Nah, salah ketik ya. Untuk menjadi pengurus OSIS yang akan menempati posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, ini ada urutannya nih. Ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada berapa cara susunan terpilih? Nah, ada 5 orang loh. Cuma yang dicari itu hanya 3 orang sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi ada berapa cara susunan terpilihnya? Nah, maka caranya yaitu ini, langsung aja tulis rumusnya dulu, bahwa P ya, permutasi 3 dari 5. Artinya kita memilih 3 dari 5 yang ada. Maka caranya 5 ya, intinya semuanya ini kita tulis di atas ya. 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial. Sebelum ke sini ada langkahnya lagi, bahwa 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 itu adalah 2 faktorial. Sama dengan, ini bisa dijabarkan jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2. Misalnya kada mau melanjutkan sampai 1 boleh, tapi ditulis faktorial. Dibagi 2 faktorial. Karena dia sama-sama punya 2 faktorial, atas dan bawah bisa kita coret. Maka sisanya 5 kali 4 kali 3. Nah ya, baru ke atas ini ya, 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Maka jawabannya 60 cara untuk menentukan 3 orang tersebut. Jadi itulah jawabannya. Jadi ya caranya seperti ini rumusnya yang tadi ya. Berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial. Kita kurangkan dulu ya, baru dijabarkan. Kemudian ada yang namanya permutasi siklik atau melingkar. Nah, ini biasanya ada ciri-cirinya kalau soal tuh posisi duduk yang melingkar. Nah, jadi pasti dah kalau melingkar itu rumusnya tidak sama dengan permutasi sebelumnya. Permutasi siklik biasanya digunakan untuk menentukan banyaknya susunan tempat duduk pada posisi melingkar. Nah, rumusnya lebih singkat daripada yang sebelumnya. Rumusnya ini adalah N dikurang 1 faktorial. Contoh, ada 4 orang duduk pada sebuah meja melingkar. Banyak susunan duduknya adalah. Jadinya kan bisa berhuruf-huruf nih posisi duduknya. Berapa cara posisi duduknya berhuruf-huruf dari 4 orang itu? Dengan di sini kata kuncinya melingkar. Jadi kalau yang melingkar rumusnya ini N dikurang 1 faktorial. Ini selalu ke 1 ya, karena itu memang rumus. Karena N-nya itu adalah 4, maka 4 dikurang 1 dalam kurung faktorial. Kurangkan dulu, 4 kurang 1 adalah 3 faktorial. Berapa 3 faktorial?
Kita jabarkan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 3 kali 2 6, 6 kali 1 6. Itulah permutasi siklis. Nah, jadi kalau siklus lebih mudah. Namun ada langkahnya lagi kalau soalnya ada juga yang berbeda. Kalau ini kan banyak cara 6 orang duduk melingkar dengan syarat. Nah, ada syaratnya nih, 2 orang selalu duduk berhadapan. Nah, ada 6 orang. Ini kan melingkar nih, artinya siklik. Ada 6 orang, tapi syaratnya 2 orang tuh selalu berhadapan. Nah, kemudian kalau ini kan rumusnya pasti bahwa n dikurang 1 faktorial. Karena ada 6 orang ya, tetapi 2 orang ini selalu berhadapan, maka dari 6 ini kita anggap hanya 5 aja. Karena apa, ini nih anggap 1. Jadi 1 6, anggap ini 1 nih, maka 6 kurang 1 5. Maka 5 faktorial, 5 dikurang 1 faktorial. Nah, ini biasanya ada kesalahan, biasanya langsung 6 dikurang 1 faktorial. Padahal di sini ada syaratnya 2 orang selalu duduk berhadapan. Jadi 2 orang ini anggap jadi 1 aja. Nah, baru 5 kurang 1 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 4 kali 3 12, 12 kali 2 24. Cara apakah ini cara jawabannya? Belum. 2 orang ini dia bisa juga bertukar posisi berhadapannya. Bisa 2 cara ya. Asalnya di sini si A, si B di sini. Bisa juga si B yang berada di sini, A di sini. Maka ini kalikan lagi 2, maka hasilnya adalah 48. Nah, ini ada soal ya. Untuk yang pertama ini tentang permutasi. Jadi ingat ya, rumus permutasi. Dari 5 karyawan yang berpotensi akan dipilih 2 karyawan untuk menempati jabatan direktur dan sekretaris. Nah, ini kan harus ada urutan nih, direktur dan sekretaris. Banyak susunan karyawan yang mungkin untuk menempati jabatan tersebut adalah. Nah, bagaimana caranya tadi rumusnya ya? Diingatkan kembali. Kemudian untuk nomor 2, 6 orang direktur duduk di sebuah meja berbentuk lingkaran. Nah, berarti permutasi apa? Permutasi siklis. Dia siklis, bisa juga siklis ya, bisa siklik, bisa siklis. Nah, intinya melingkar aja. Dari soal itu pastilah ada ciri-cirinya duduk melingkar atau mejanya berbentuk lingkaran ya. Ada berapa cara untuk menyusun kursi pada direktur? Adakah syarat di sini? Tidak ada. Berarti rumusnya yang pendek tadi ya. Baik, untuk soal bisa kalian screenshot, kemudian kalian kerjakan, kirim jawabannya ke ibu. Untuk pembahasannya bisa kalian ulang-ulang lagi ya penjelasan ibu sebelumnya. Baik, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.